Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadil Abdillah Suyudi, NIM 24 10 10 2043 dari kelas Desain Analisis Algoritma B. Pada video kali ini, saya akan membahas tugas asymptotic notation. Langsung saja. Untuk soal yang pertama, soal A di sini ada algoritma misteri dengan parameter B 1 hingga N, Y. Algoritma misteri ini menerima input array B 1 hingga N dan bilangan Y. Untuk jika if N sama dengan 1, maka dimulai if P indeks N sama dengan Y, maka kembalikan nilai 1. Kemudian jika tidak memenuhi tersebut, maka kembalikan nilai 0. Kemudian selesai N. Dan jika tidak memenuhi if N sama dengan 1 ini, maka dimulai lagi perulangan persyaratan if B indeks N sama dengan Y. Kemudian jika memenuhi syarat tersebut, kembalikan nilai misteri B 1 hingga N-1, Y ditambah 1. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka kembalikan nilai misteri dengan memanggil fungsi misteri dengan parameter B 1 hingga N-1, Y. Dan selesai. Untuk perintah soalnya, untuk poin ini pertama, buat pohon rekursif untuk misteri B 1 hingga N, Y dengan B 2,2,4, 2,2,2,4 dan Y sama dengan 2. Kemudian berapakah outputnya? Kemudian jelaskan apa yang dicari oleh algoritma misteri. Kemudian tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Dan yang poin 4, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, maka tentukan recurrence relation untuk menghitung nilai Cn. Kemudian yang kelima, cari persamaan langsung Cn. Dan poin ke-6, menyatakan jawaban nomor 5 dalam Pico Fn, omega Gn, dan theta Hn. Kemudian Anda bebas menentukan nilai Fn, Gn, dan Hn-nya. Buktikan jawaban Anda melalui metode formal dan limit. Langsung saja. Untuk pohon rekursifnya, ini inputnya adalah B 2,2,2,4 dan untuk Y-nya sama dengan 2. Jadi misteri untuk indeks 0,22 ini nilainya. Karena belum, kemudian kita pending dulu. Selanjutnya untuk misteri indeks 1,2, kemudian pending misteri 2, indeks 2,2, kemudian misteri indeks 3,2. Kemudian dicek untuk nilai indeks ketiga apakah sama dengan Y-nya. Jika tidak, di sini nilai indeks ketiga adalah 4, tidak sama dengan Y-nya, maka kita ditambah 1. Dilanjutkan ke eksekusi selanjutnya. Di sini kita cek untuk indeks kedua sama dengan nilainya 2 adalah sama dengan Y-nya. 2 sama dengan 2. Maka kita tambahkan 1, kemudian kita eksekusi baris selanjutnya. Sini untuk misteri indeks ke-1 adalah 2, sama dengan Y-nya, maka kita tambahkan 1 lagi. Kemudian untuk misteri indeks ke-0, nilainya adalah 2, maka sama dengan Y-nya, maka kita tambahkan 1. Jadi kita tambahkan untuk hasilnya, maka totalnya adalah 3. Jadi untuk outputnya adalah 3. Itu. Kemudian untuk poin B, C, D, tujuan dari algoritma misteri ini adalah mencari jumlah elemen Y yang ada pada array B. Di sini untuk metrik ukuran inputnya adalah N, di mana N ini berpengaruh terhadap pohon rekursif. Jika semakin besar N, maka pohon rekursif semakin lebat. Begitu juga sebaliknya. Jika N kecil, maka pohon rekursif tidak lebat. Kemudian untuk recurrence relation-nya sendiri adalah Cn sama dengan 1 tambah Cn-1. 1 didapat dari setiap kali melakukan perulangan, maka diselesaikan 1 kali, 1 node. Untuk Cn-1 ini adalah operasi yang dilakukan pada algoritma misteri. Kemudian untuk persamaan langsungnya, poin E. Sini sebelum mencari persamaan langsung, kita temukan dulu untuk polanya. Dan kita tuliskan dulu untuk Cn 1 tambah Cn-1 ini.
Kemudian kita temukan polanya. Kita masukkan Cn-1 ke dalam Cn, maka 1 tambah Cn-2 tambah 1. Dari sini kita dapat sederhanakan sama menjadi 2 tambah Cn-2. Kemudian kita teruskan lagi, maka akan didapat 2 tambah Cn sama dengan 2 tambah Cn-3 tambah 1. Kemudian kita sederhanakan, maka akan didapat 3 tambah Cn-3. Dari pola penyederhanaan ini, maka kita dapat simpulkan bahwa Cn sama dengan I tambah Cn-I. Ini I ya. Setelah itu kita substitusi ke C1, di mana C1 adalah nilainya 1. Jadi Cn sama dengan I tambah Cn-1. Cn sama dengan I tambah 1. Selanjutnya kita cari nilai I-nya. Ini ya. 1 sama dengan N-I. Kemudian kita ambil nilai I-nya, maka I sama dengan N-1. Setelah kita dapatkan nilai I-nya, kita substitusikan ke dalam rumus. Cn I tambah 1. Dan kita masukkan I-nya, maka Cn sama dengan N-1 tambah 1. Sehingga kita dapatkan untuk nilai Cn adalah N. Seperti selanjutnya untuk soal A poin F. Di sini Pico Fn adalah, ini Cn kita dapatkan tadi, Cn sama dengan Cn. Kemudian untuk Fn-nya, kita bebas untuk menentukan Fn-nya. Di sini saya mengambil untuk nilai Fn adalah N kuadrat, yaitu kuadratik. Kemudian dapat kita tarik bahwa Cn adalah anggota dari Pico Fn, atau N adalah anggota dari Pico N kuadrat. Kemudian kita buktikan dengan metode formal. N lebih kecil dari N kuadrat. Di sini sudah lebih kecil dari ini didapat dari ketetapan Pico ya. Jadi ketetapan Pico adalah lebih kecil dari, di mana Cn lebih kecil dari Fn. Maka kita masukkan untuk nilai Cn-nya adalah N lebih kecil dari N kuadrat. Dan kita misalkan kita masukkan N-nya adalah 9. Maka 9 lebih kecil dari 81. Maka bisa disebutkan bahwa pembuktian ini adalah benar. Kemudian kita buktikan dengan limit, mana limit N tak hingga dari UUG Cn dibagi UUG Fn. Dan kita masukkan untuk nilai Cn dan Fn-nya, maka didapat limit N tak hingga N per N kuadrat. Untuk menyelesaikan limit ini, kita bagi dengan pangkat terbesar. Kemudian kita dapatkan nilai 0 dibagi 1, maka hasilnya adalah 0. Dari sini maka dapat disimpulkan bahwa Cn omega dari Cn adalah anggota dari omega Fn adalah benar. Selanjutnya, maksud saya Pico bukan omega. Nah, selanjutnya omega Gn. Di sini Cn adalah, kita dapatkan Cn sama dengan N, kemudian Gn-nya saya mengambil N kuadrat karena kita bebas untuk menentukannya, maka Cn adalah anggota dari omega Gn. Atau N adalah anggota dari omega N kuadrat. Dan kita buktikan dengan metode formal, di mana N lebih besar sama dengan N kuadrat, sesuai dengan ketetapan omega, yaitu lebih besar dari. Kita masukkan N, misal kita masukkan N-nya 3 lebih besar dari 3 kuadrat sama dengan 9, maka 3 lebih besar dari 9. Nah, dari pembuktian metode formal ini adalah salah. Kemudian kita membuktikan dengan metode limit, di mana limit N tak hingga UUG Cn dibagi UUG Gn sama dengan limit N tak hingga, kita masukkan Cn dan Gn-nya N per N kuadrat, kemudian kita bagi dengan pangkat terbesar, maka didapat untuk limit N tak hingga ini adalah 0 bagi 1, maka hasilnya adalah 0. Dari sini dapat dibuktikan bahwa pembuktian limit adalah benar. Selanjutnya theta Hn. Di sini theta Hn adalah, saya mengambil theta Hn-nya ada N kuadrat, dan Cn-nya sudah didapatkan dari Cn adalah N. Kemudian kita tarik bahwa Cn adalah anggota dari theta Hn, atau N adalah anggota dari theta N kuadrat. Kemudian kita buktikan dengan metode formal, di mana N sama dengan N kuadrat, sesuai dengan ketetapan theta. Di sini ketetapan theta adalah sama dengan. Kemudian kita masukkan 3, misal N-nya 3, maka 3 sama dengan N kuadrat 9. 3 kuadrat sama dengan 9. Maka dari metode formal ini adalah salah.
Kemudian kita membuktikan dengan metode limit. Sini limit n tak hingga, di mana n tak hingga dari OOG-Cn dibagi OOG-Gn sama dengan limit n tak hingga n per n kuadrat. Kita bagi dengan pangkat terbesar, maka didapat untuk limit n tak hingga adalah 0 per 1 sama dengan 0. Maka dari pembuktian limit dengan metode limit ini adalah benar. Selanjutnya untuk soal yang versi 2. Sini ada algoritma apakah ini dengan parameter A 1, indeks 1 hingga N. Algoritma apakah ini menerima input array yaitu A 1 hingga N. Jika N sama dengan 1, maka kembalikan nilai A indeks N. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka kembalikan nilai fungsi dari apakah ini dengan A indeks 1 hingga N-1 tambah A indeks N. Itu. Untuk perintahnya, sini buat pohon rekursif untuk apakah ini dengan A1 hingga N, dengan A-nya adalah 2,2,2,4, kemudian berapakah outputnya. Kemudian jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma apakah ini. Untuk poin yang C, tentukan metrik ukuran inputnya, dan yang poin ke D, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, maka tentukan recurrence relation-nya untuk menentukan nilai Cn-nya. Kemudian yang kelima, cari persamaan langsung Cn. Kemudian yang kelima, nyatakan jawaban nomor 5 dalam omega Gn. Kemudian Anda bebas menentukan nilai G-nya. Buktikan jawaban Anda melalui metode formal atau limit. Silakan dipilih sendiri. Langsung saja. Untuk pohon rekursifnya, sini inputnya adalah 2,2,2,4. Kemudian kita lanjutkan. Apakah ini dengan A indeks 0 tambah A indeks 3? Karena yang didapatkan hanya nilai A indeks 0-nya. Kita pending dulu ke selanjutnya, apakah ini A indeks 1 tambah A indeks 3. Dan kita pending lagi, masukkan ke dalam apakah ini A indeks 2 tambah A indeks 3. Dan kita pending, apakah ini A indeks 3. Setelah kita mendapatkan base case-nya, untuk apakah ini A indeks 3, kita masukkan hasilnya adalah 4. Nilainya adalah 4. Dan kita masukkan ke baris selanjutnya, ke atasnya. Sini A2 ditambah A3. Sini karena A3 sudah didapatkan nilainya adalah 4, maka A2 tambah A3 adalah 6. Jadi dari eksekusi ini menghasilkan nilai 6. Kemudian kita lanjutkan ke eksekusi selanjutnya. Ditambah dengan A indeks 1. Jadi dari 6 ini ditambah dengan indeks 1, 2. Maka dihasilkan 8. Begitu juga seterusnya. Hingga 8 dieksekusi ditambah dengan A indeks 0 adalah 2. Maka 8 tambah 2 adalah 10. Jadi hasil dari outputnya adalah totalnya adalah 10. Kemudian untuk versi 2 untuk poin B, C, D, tujuan dari algoritma apakah ini adalah mencari total dari tiap elemen yang ada pada array A. Jadi untuk tujuannya adalah mencari total penjumlahan dari array yang ada pada nilai A. Elemen yang ada pada array A maksudnya. Seperti itu. Kemudian untuk metrik ukuran inputnya adalah N, di mana N ini berpengaruh terhadap pohon rekursif. Jika semakin besar N, maka pohon rekursif semakin lebat. Begitu juga sebaliknya. Jika N kecil, maka pohon rekursif sudah lebat. Kemudian untuk recurrence relation-nya di sini adalah Cn sama dengan 1 tambah Cn-1. Kemudian untuk poin yang E, sini kita diminta untuk mencari persamaan langsungnya. Sebelum mencari persamaan langsung, kita cari polanya dulu. Sini Cn adalah sama dengan 1 tambah Cn-1. Kemudian kita masukkan Cn-1 ke dalam Cn1, maka Cn sama dengan 1 tambah Cn-2 tambah 1. Dari sini dapat kita sederhanakan, maka 2 sama Cn-2. Kemudian kita teruskan, maka didapat 2 tambah Cn-3 tambah 1. Dan kita sederhanakan, maka didapat 3 tambah Cn-3. Dari pola penyederhanaan ini, maka dapat disimpulkan bahwa Cn sama dengan I tambah Cn-I. Kemudian kita substitusikan ke dalam C1. Cn sama dengan I tambah Cn-I. Kemudian didapatkan Cn sama dengan I tambah 1. Selanjutnya kita mencari nilai I. 1 sama dengan N-I. Kemudian kita cari I-nya, maka dipindah ruas, dapatkan I sama dengan N-1.
Setelah kita dapat nilai I, maka kita substitusikan nilai I ke dalam rumus, yaitu rumus Cn I tambah 1. Kita masukkan nilai I-nya, maka Cn sama dengan N-1 tambah 1. Maka kita operasikan, didapat nilai Cn adalah N. Selanjutnya untuk poin F, di sini omega Gn adalah Cn-nya tadi sudah didapatkan bahwa Cn adalah N, kemudian Gn-nya saya mengambil bebas, karena ketentuan soalnya bebas. Di sini saya mengambil Gn N kuadrat. Untuk Cn adalah anggota dari omega Gn, atau N adalah anggota dari omega N kuadrat. Kemudian kita buktikan dengan metode formal, di mana N lebih besar dari N kuadrat. Lebih besar ini sudah menjadi ketetapan dari omega. Maka kita contohkan dengan mengambil N9, 9 lebih besar dari 81. Maka dari pembuktian metode formal ini adalah salah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.